Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini? Saya percaya semuanya sehat, bukan? Haleluya. Mari untuk menyambut suara gembala, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu firman-Mu disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala. Kami mau mendengar firman yang disampaikan, supaya kami mengerti apa artinya kami menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan apa yang harus kami lakukan, baik di dalam pekerjaan Tuhan dan juga di dalam pekerjaan secara umum. Terima kasih banyak Bapak, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan di pagi ini yaitu dipenuhi Roh Allah. Keluaran 31 ayat 2 dan 3 bagian A berkata demikian. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Nah saudara, siapakah tokoh Alkitab yang pertama kali disebut dipenuhi Roh Allah? Apakah saudara memikirkan nama-nama seperti Abraham, Ishak, atau Yakub? Atau mungkin saudara menebak, oh pasti Yusuf yang punya kemampuan luar biasa dalam mengartikan mimpi. Yusuf memang disebut disertai Allah, tetapi ia tidak disebut dipenuhi Roh Allah. Atau mungkin saudara menebak Adam, atau mungkin Musa yang jelas dipakai melakukan banyak perkara ajaib. Jika saudara memikirkan nama-nama di atas, maka saudara keliru. Ternyata tokoh pertama yang disebut dipenuhi Roh Allah adalah Bezalel. Siapa dia? Mungkin sebagian kita bahkan tidak pernah mendengar tentang nama ini. Bezalel bukanlah seorang nabi, bukan imam, bukan juga seorang pemimpin. Bezalel adalah seorang yang bisa disebut sebagai pengrajin, seniman, atau arsitek. Tuhan memenuhi dengan Roh Allah untuk bisa membuat berbagai macam benda dari emas, perak, tembaga, juga membuat ukir-ukiran kayu, dan membuat rancangan kemah suci. Ini fakta yang sangat menarik. Kita seringkali berpikir kuasa Roh Allah hanya terbatas pada membuat seorang menjadi fasih berkhotbah, bernubuat, atau melakukan mujizat. Kita sering menganggap tanda orang yang dipenuhi Roh Allah adalah ia akan menjadi seorang rohaniawan yang penuh belas kasihan, bijaksana dalam memberikan nasihat, dan sebagainya. Nyatanya, catatan pertama tentang orang yang dipenuhi Roh Allah justru terjadi pada seorang pekerja kreatif. Nah saudara, ini menunjukkan beberapa hal penting
Pertama, kuasa Tuhan pun nyatanya aktif berperan dalam pekerjaan dan keterampilan seseorang. Karena itu memisahkan antara dunia kerja dengan dunia rohani adalah hal yang tidak tepat. Kita butuh Tuhan dalam pekerjaan kita. Sebaliknya, dalam urusan rohani seperti ibadah, doa, dan lain sebagainya, kita juga harus kreatif, berdedikasi, profesional, dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, hal ini juga menunjukkan bahwa kreativitas adalah salah satu karakter Tuhan. Dan karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, maka kita pun diciptakan dengan kreativitas. Jangan pikir kreativitas itu hanya tentang dunia seni saja. Bahkan saat kita mencampur bahan dan bumbu menjadi masakan, kita pun sudah berkreasi. Marilah gali terus daya kreatif kita dalam bekerja dan juga di dalam melayani. Demikian juga dalam menjaga kesehatan. Nah, saudara, dunia kerja, orang bilang, wah itu duniawi. Tidak, saudara-saudara. Apabila dunia kerja itu adalah untuk menciptakan sesuatu hal demi kemuliaan Tuhan, bahkan untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini, maka dunia yang sebetulnya kita anggap sebagai pekerjaan yang duniawi, itu sebetulnya saudara-saudara akan membantu pekerjaan secara rohani. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena kita masih tinggal di dunia, tetapi kita juga orang rohani yang setia beribadah melayani akan Tuhan. Jadi antara pekerjaan duniawi dengan pekerjaan rohani itu harus betul-betul saling bekerja sama, saling isi mengisi. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan akan muncul berbagai kreativitas untuk pelayanan dan untuk pekerjaan kita. Hingga kita semakin mahir, semakin kita ini kreativitasnya semakin menanjak, sehingga hasilnya luar biasa demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ternyata yang pertama kali Engkau penuhi dengan Roh Allah adalah Bezalel, bukan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Karena ketika Engkau memerlukan seseorang untuk membangun bait suci, perlu seorang yang mempunyai kreativitas tinggi dalam dunia ukir-mengukir dan dalam dunia arsitektur. Ternyata Engkau memenuhi Bezalel sehingga dia mempunyai keahlian tentang semuanya itu. Dengan demikian antara pekerjaan secara umum atau dunia itu malah membantu pekerjaan rohani. Biarlah itu semakin bekerja sama mendatangkan faedah. Dengan demikian pekerjaan rohani didukung dan disokong oleh hasil daripada pekerjaan secara duniawi. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya para pelayan mimbar, tetapi juga para pekerja-pekerja yang bekerja di dunia bisnis. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau begitu baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.